semuanya, selamat datang di podcast Ngulik Organisasi. Jadi kita bertiga di sini mau nyeritain pengalaman kita terkait organisasi. Bisa dibilang sih kita budak organisasi ya. Betul betul banget. Kalau orang ngira kalau kuliah itu kaku, teori mulu, itu tuh enggak sebenarnya. Kayak kita bertiga, kita tuh masuk organisasi dan ya inilah pengalaman kita. Kalau kalian ikut organisasi pasti relate sama cerita ini. Bener banget. Sebelum itu kayak lebih enak kenalan deh. Pertama-tama ke gue Alia. Halo semua, gue Iqbal. Halo semuanya, gue Zanaf. Kita masuk yuk ke pembahasan yang pertama. Boleh nih kita sharing-sharing deh pengalaman pribadinya nih, gimana waktu ikut organisasi. Oke, mungkin pengalaman gue ya terkait mengikuti organisasi itu, gue pernah ngalamin yang namanya organisasi itu menggunakan kepemimpinan yang otoriter. Emang dimana otoriter ini kan memang dia mengambil keputusan itu secara sepihak. Dan menurut teori Lewin dan kawan-kawan, memang teori kepemimpinan otoriter ini ada sisi positif dan negatifnya. Mungkin emang negatifnya itu lebih dominan banyak daripada positif, karena mereka merugikan anggota-anggota yang ada di lingkup organisasinya tersebut. Kalau dari kalian gimana? Pernah juga jujur gue ngalamin kepemimpinan yang otoriter kayak Iqbal. Jadi waktu itu tuh kita tuh mau ngadain rapat, tapi tiba-tiba tuh jadwalnya diubah tanpa sepengetahuan anggota. Jadi kayak dadakan aja gitu dikasih taunya. Nah kita kan jadinya bingung dong menyesuaikan waktu lagi gitu-gitu kan. Jadi kayak ngeselin banget gitu kalau kepemimpinannya otoriter. Bener-bener. Kalau dengar dari kalian tuh gue juga sempat ngerasain kayak mau ngasih ide takut salah, mau ngasih saran juga takut salah. Karena kan percuma, kayak mikirnya gini, ngapain sih gue ngasih ide ataupun saran, toh nantinya juga bakal pemimpin dan jajarannya aja yang nentuin gitu sih. Lebih kayak ya udahlah, mendingan kita diem dan ikutin aja apa kata pemimpinnya daripada kita ngeluarin ide takut salah. Jadi kayak motivasi gue tuh makin turun buat kayak ikut gabung dalam acaranya itu. Nah, karena tadi kita udah ngebahas pengalaman pribadi kita masing-masing di organisasi, kita mau kasih info dulu nih. For your information guys, kita itu satu jurusan. Betul. Dan kita pernah ngejalanin satu event yang sama, dan kita jadi kepanitiaan di event tersebut. Nah, mungkin kita kasih tahu aja kali ya, kita dari event tersebut sebagai apa di kepanitiaan. Boleh Dari banget. Janab dulu. Dari gue waktu itu gue sebagai sekretaris, jadi gue kerjanya tuh di pra-acara gitu. Oke, Alia. Oke, kalau gue sendiri tuh sebenarnya volunteer, tapi gue posisinya ada di divisi acara. Ya, krusial banget tuh divisi gila. Nah, kalau gue itu sebagai ya divisi sponsor lah dari event tersebut. Nah, jadi buat yang penasaran, kita tuh ada di event yang sama, yaitu BC Edu Fair. Iya. Nah, BC Edu Fair. Ya. waktu itu tuh ketua pelaksananya tuh cukup otoriter ya. Betul. Cukup otoriter atau sangat otoriter sih. Betul banget, betul. Waktu itu tuh harusnya acara itu tuh 2 hari, tapi gara-gara ketua pelaksananya ini lupa, katanya lupa booking tempatnya. Jadi kita terpaksa banget ngejalanin acaranya jadi 3 hari. Gila banget gak sih? Banget. Terus juga kan gue di dalam kepanitiaan itu kan gue juga ada di organisasi lain, dan itu gue bentrok sama acara yang lain. Tadinya gue udah punya planning seharusnya untuk 2 hari itu, cuman karena dipindahin jadi kan jadi 3 hari. Mau gak mau ada yang gue kurangin dong. Dan gak gue doang deh, panitia yang lain pun ngerasain gimana caranya step by stepnya itu ngulang dari awal. Karena kan untuk ngulang dari awal itu nggak mudah, udah terancang dan udah sangat-sangat kompleks. Jadi kalau misalnya ada trigi yang bikin suatu acara itu mundur tuh jadi pecah semuanya ya kan. Repot lagi gitu guys. Nah, apalagi gue sebagai divisi sponsor ya, dimana emang gue lebih di pressure lah sama ketuplak yang emang mempunyai kepemimpinan otoriter yang bisa dibilang ketua pelaksana ini lebih mengambil keputusan itu secara sendiri, sehingga hal tersebut bisa merugikan dari kami panitia yang lain. Itu sih sebenarnya yang menjadi faktor negatif seorang kepemimpinan itu menggunakan otoriter. Benar. Betul. Jadi ibaratnya kayak sesuatu yang udah jadi, sesuatu yang udah sangat-sangat Udah matang lah ya, tapi iya. karena pemimpinnya yang
kita Ya, bisa bilang egois. otoriter, jadi semuanya pecah dan yang lain panitia yang lain yang kena. Iya, jadi kita pusing sendiri lah. Jadi dia ngelempar aja gitu, habis itu ya udah panitia yang lain aja yang mikir gitu. Iya, gitu. Sebenarnya plus minus sih emang lebih dominan ya ngerugiin anggota yang lain gitu. Jadi kan nggak ngelihat event itu bakal bagus atau enggak, tapi bagus atau enggaknya event kan balik lagi ke internal mereka sendiri. Benar banget. Betul. Oke, tadi kan kita ngebahas sedikit kasus yang ada di BC Edufair, yaitu yang kita ada di dalamnya ya kan, Benar. panitianya. Kalau sekarang, kalau dilihat dari teori komunikasi organisasi, jelas banget prinsip transparansinya itu nggak ada sama sekali. Bahkan partisipasinya pun sedikit nggak jalan karena ya gimana mau partisipasi kalau kita yang nggak dilibatkan ya kan. Nah, Dan kalau informasinya pun sering mendadak, bahkan malam-malam, tengah malam yang Iya, dimana betul. panitianya ini udah pada tidur, ya tetap nggak ada transparansinya dan feedbacknya itu ya nggak ada sama sekali. Benar. Koordinasinya pun berantakan Kurang. kalau menurut dari gue ya. betul banget dari pengalaman kita yang ada di BC Edufair tuh sebenarnya emang komunikasi itu bisa jadi top down. Kadang emang bisa ke atas, kadang juga ke bawah. Cuma emang kalau kita lihat menurut model dari SMCR dari David Berlo yang artinya SMCR itu source, message, channel dan receiver, emang dari komunikasi efektif itu bisa dinilai dari 4 tersebut. Kalau misalnya 4 tersebut tidak bisa disentuh atau tidak melalui 4 dari perantara tersebut, maka komunikasi itu tidak bisa berjalan dengan secara efektif sehingga bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Benar. Intinya tuh ya, komunikasi tuh penting banget gak sih guys? Apalagi di organisasi ya. Takutnya ada miskom segala macem. Jadi menurut kita bertiga nih ya, teori kepemimpinan otoriter tuh cukup relevan lah dengan kasus di BC Edufair ini ya. Betul. Ketua pelaksananya juga otoriter, egois lah gitu. Jadi kita sebagai anggota juga ngerasa beban gitu loh. Betul, kayak kita malah agak sedikit kebingungan jatuhnya karena sebenarnya acara ini mau dibawa oleh kita semua atau hanya dengan pemimpinnya aja. Kalau dilihat-lihat kenapa kita ngambil otoriter ya karena emang ngebentuk si pemimpinnya ini banget. Karena kita dari awal nggak dilibatin, tapi tengah-tengah saat ada terjadinya masalah baru panitianya itu dilibatin. Jadi menurut gua agak riskan aja kalau suatu acara kalau ada lemahnya doang anggota tuh diajak. Iya. Kalau semisal yang enggak ya udah pemimpin dan yang jajaran si ketua pelaksana ini Iya. yang diterima aja. Benar. Intinya emang komunikasi itu penting, nggak dari ngeliat organisasi aja ya, kayak kehidupan sehari-hari pun komunikasi emang harus dijaga, harus diperhatikan gitu. Karena itu bisa berefek besar lah buat kedepannya gitu. Apapun yang kita lakuin perlu yang namanya komunikasi. Betul, karena kalau kita tahu komunikasi organisasi itu enggak hanya dengan kata dari pemimpin hanya ke koor, tapi lebih menyeluruh. Itu menurut dari prinsip gue. Karena yang dimana kalau semisalnya membuat acara, ya udah kita sama-sama nggak ada kata pemimpin, nggak ada kata koor aja. Intinya lebih terbuka dan transparan lah. Benar. Apalagi dalam lingkup organisasi yang mau mengadakan sebuah event. Ya. Abis kita bahas pengalaman kita bertiga, pengalaman pribadi tentang kepemimpinan yang otoriter. Ya. Masa sih nggak dikasih solusi buat Betul, penonton betul. di rumah nih, buat calon pemimpin yang mau ngejalanin event, kita bisa kasih solusi menurut kita. Iya, menurut kita ya. Iya, ini menurut kita nih. Kalau mau didengar ya nggak apa-apa, kalau enggak ya udah. Jadi solusi yang pertama itu bisa diadain rapat rutin. Tapi agendanya tuh yang jelas ya. Jangan kayak rapat mulu tapi nggak tahu yang dibahas apa gitu. Jadi buat apa juga kan. Terus yang kedua itu selama rapat atau selama berdiskusi, komunikasinya tuh harus terbuka ya. Jangan ada yang tutup-tutupin. Misalnya, gue kasih tahu ke si ini aja lah, gue kasih tahu ke si ini aja gitu. Yang lain jadi kayak nggak kebagi rata gitu taunya betul. gitu. Nah mungkin solusi yang ketiga ya, dimana kalau misalnya ada feedback itu harus diterima. Feedback berupa positif atau negatif itu harus kita terima. Karena memang feedback ini kan bisa berupa kritik dan saran. Nah kritik itu kan sebenarnya bukan ancaman dari
untuk pemimpin, tapi kritik itu buat pembelajaran pemimpin agar bisa jadi lebih baik. Terus solusi terakhir itu kita ada evaluasi. Evaluasi itu penting banget lah buat suatu solusi dari sebuah event, karena memang evaluasi ini menjadi bahan yang kekurangan-kekurangan yang ada itu menjadi diubah pada saat event selanjutnya. Hal itu emang ya pokoknya evaluasi itu penting buat sebuah event yang sudah berjalan gitu. Nah, kalau semuanya yang disebutin tadi itu dijalanin, menurut gua organisasi itu akan lebih sehat. Ya. Dan pemimpinnya tetap bisa ambil keputusan cepat, tapi anggota pun tetap ngerasa dilibatkan. Karena kan yang kayak tadi, rapat rutin tapi yang jelas, kayak sistem komunikasi terbuka, terus kayak ada feedback atau kritik, akan lebih oke. Benar banget. Jadi boleh banget nih diterapkan ke pemimpin dan calon pemimpin di luar sana. Ya. Oke, dari semua yang udah kita bicarain, kesimpulannya adalah kepemimpinan yang otoriter itu bisa membuat keputusan yang cepat, tapi menurut gue itu tuh jadi nggak sehat. Jadi tuh timnya agak kacau, kayak nggak teratur lah, karena kan apa-apa keputusannya melalui pemimpin aja ya kan, nggak dilibatkan anggotanya, nggak merasa dilibatkan. Ini buat pelajaran juga buat teman-teman yang ada di organisasi ataupun yang lagi sedang melaksanakan event. Sebenarnya pemimpin itu bukan cuma soal ngatur, tapi dia juga harus ngerasa kalau misalnya anggota itu dilibatkan. Jadi Benar. itu bisa jadi suatu kebanggaan lah buat anggota, karena mereka dianggap gitu sama ketua pelaksana ataupun pemimpin yang ada dalam lingkup tersebut. Benar banget. Nah, dari cerita-cerita kita, dari pengalaman-pengalaman yang kita sebutin, terus ada solusi juga kan. Jadi semoga podcast ini tuh bisa bermanfaat, jadi refleksi juga buat kalian yang nonton, buat kalian yang dengar. Jadi jadi bermanfaat gitu ya buat kalian ngejalanin event ke depannya. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.